Kehamilan adalah masa ketika seorang wanita membawa embrio atau fetus di dalam tubuhnya. Awal kehamilan terjadi pada saat sel telur perempuan lepas dan masuk ke dalam saluran sel telur. Pada saat persetubuhan, berjuta-juta cairan sperma dipancarkan oleh laki-laki dan masuk ke rongga rahim dengan kompetisi yang sangat ketat. Salah satu sperma tersebut akan berhasil menembus sel telur tersebut. Peristiwa ini yang disebut dengan fertilisasi atau konsepsi Astuti 2010. Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari, 40 minggu atau 9 bulan 7 hari. Dihitung dari hari pertama haid terakhir. Kehamilan dibagi menjadi 3. Triwulan pertama dimulai sampai 3 bulan, triwulan kedua dari bulan ke-4 sampai bulan ke-6, triwulan ketiga dari bulan ke-7 sampai ke-9. Pudiastuti 2012. Adaptasi sistem reproduksi dalam kehamilan. Selama kehamilan, ibu akan mengalami perubahan anatomi fisiologis pada sistem organ tubuhnya. Oleh karena itu, perlu disampaikan pada saat bidan memberikan pendidikan kesehatan sewaktu ibu melakukan kunjungan kehamilan. Pengenalan perubahan anatomi fisiologis tubuh selama kehamilan dapat mengadaptasi ibu terhadap perubahan tersebut. Sistem reproduksi ibu salah satu sistem yang memegang peranan penting dalam kehamilan. Perubahan anatomi dan adaptasi fisiologi sistem reproduksi meliputi perubahan pada yang pertama uterus. Pertumbuhan uterus dimulai setelah implantasi dengan proses hiperplasia dan hipertrofi sel. Hal ini terjadi akibat pengaruh hormon estrogen dan progesteron. Penyebab pembesaran uterus antara lain A. Peningkatan vaskularisasi dan dilatasi pembuluh darah, B. Hiperplasia dan hipertrofi dan perkembangan residua. Uterus bertambah berat sekitar 70-1100 gram selama kehamilan. Ukuran uterus mencapai umur kehamilan term adalah 30 x 25 x 20 cm dengan kapasitas lebih dari 4000 cc. Perubahan bentuk dan posisi uterus antara lain, bulan pertama uterus berbentuk seperti alpukat, 4 bulan berbentuk bulat, akhir kehamilan berbentuk bujur telur. Tinggi fundus uteri selama kehamilan. Umur kehamilan tinggi fundus uteri 12 minggu 3 jari di atas simfisis, 20 minggu 3 jari di bawah pusat, 24 minggu setinggi pusat, 28 minggu 3 jari di atas pusat, 32 minggu pertengahan pusat dengan prosesus sifoides, 36 minggu setinggi prosesus sifoides, 40 minggu 2 jari di bawah prosesus sifoides. 2. Vagina dan vulva. Hormon estrogen mempengaruhi sistem reproduksi sehingga terjadi peningkatan vaskularisasi dan hiperemia pada vagina dan vulva. Peningkatan vaskularisasi menyebabkan warna kebiruan pada vagina yang disebut tanda Chadwick. Perubahan pada dinding vagina meliputi peningkatan ketebalan mukosa, pelunakan jaringan penyambung, dan hipertrofi otot polos. Akibat peragangan otot polos menyebabkan vagina menjadi lebih lunak. Perubahan yang lain adalah peningkatan sekret vagina dan mukosa vagina memetabolisme glikogen. Yang ketiga, ovarium. Selama kehamilan, ovulasi berhenti. Pada awal kehamilan masih terdapat corpus luteum graviditatum dengan diameter sebesar 3 cm. Pasca plasenta terbentuk, corpus luteum gravidatum mengecil, dan corpus luteum mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron.
4. Serviks. Perubahan serviks merupakan akibat pengaruh hormon estrogen sehingga menyebabkan massa dan kandungan air meningkat. Peningkatan vaskularisasi dan edema, hiperplasia dan hipertrofi kelenjar serviks menyebabkan serviks menjadi lunak, tanda Goodall, dan serviks berwarna kebiruan, tanda Chadwick. Akibat pelunakan isthmus, maka terjadi antefleksi uterus berlebihan pada 3 bulan pertama kehamilan. B. Adaptasi sistem kardiovaskular dalam kehamilan. Sistem kardiovaskular terdiri atas jantung dan pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri dari arteri menuju arteriol, menuju kapiler, menuju venula, menuju vena jantung. Yang pertama, jantung. Anatomi jantung. Jantung pada manusia terdiri atas 4 ruang, atrium kiri dan atrium kanan. Atrium sama dengan serambi. Ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Ventrikel sama dengan bilik. Katup-katup jantung. Katup-katup jantung adalah yang pertama, katup mitral bikuspid adalah antara atrium kiri dengan ventrikel kiri. Katup trikuspid antara atrium kanan dengan ventrikel kanan. Katup aorta antara ventrikel kiri dengan aorta. Katup pulmonal antara ventrikel kanan dengan arteri pulmonalis. Dinding jantung terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama, epikardium adalah lapisan terluar berupa lapisan jaringan ikat. Yang kedua, miokardium, lapisan otot yang berfungsi memompa darah agar beredar di seluruh tubuh. Yang ketiga, endokardium adalah lapisan terdalam berupa lapisan sel epitel atau endotel. Beberapa penyakit jantung. Yang pertama, arteri koronaria adalah pembuluh darah yang memasok oksigen dan nutrisi bagi otot jantung. Penyakit jantung koroner atau PJK adalah penyempitan pada arteri koronaria atau percabangannya dan menghambat pasokan oksigen dan nutrisi bagi otot jantung. Yang kedua, infark miokard atau serangan jantung adalah penyumbatan pada arteri koronaria atau pencabangannya menyebabkan kematian sebagian otot jantung yang tidak memperoleh pasokan oksigen dan nutrisi. 2. Curah jantung atau cardiac output. Curah jantung adalah jumlah volume darah yang dipompa oleh ventrikel kiri jantung selama semenit. Saat dipompakan, darah membawa jantung dan nutrisi untuk sel tubuh dan membawa sampah metabolisme seperti karbon dioksida. Curah jantung yang terlalu sedikit atau terlalu banyak menunjukkan adanya masalah pada jantung. Jumlah normal curah jantung tiap orang berbeda-beda, tergantung ukuran jantung, usia, aktivitas, dan kondisi medis seseorang. Orang dewasa biasanya memompa sekitar 5 liter darah per menit dalam keadaan istirahat. Namun bila dalam keadaan olahraga atau aktivitas, jumlahnya bisa meningkat hingga 3-4 kali untuk memastikan tubuh mendapatkan oksigen yang cukup. Denyut dan curah jantung, sistolik dan diastolik kontraksi ventrikel kiri dan kanan secara bersamaan, dinamakan sistolik, dan relaksasi ventrikel kiri dan kanan secara bersamaan, dinamakan diastolik. Pada sistolik ventrikel terjadi ejeksi pemompaan darah vertikal ke dalam aorta oleh ventrikel kiri dan arteri pulmonalis oleh ventrikel kanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi curah jantung adalah yang pertama, volume sekuncup, struk volume yang dipengaruhi oleh volume ventrikel pada akhir diastolik terdahulu. Yang kedua, aktivitas saraf simpatis ke jantung, kadar hormon epinefrin dalam plasma darah. Yang kedua, denyut jantung, heart rate, yang dipengaruhi oleh kadar hormon epinefrin dalam plasma darah, aktivitas saraf simpatis ke jantung, aktivitas saraf simpatis ke jantung. Yang ketiga, sirkulasi darah dan tekanan darah. Yang pertama, sirkulasi darah. Perubahan yang terjadi pada sistem sirkulasi darah ibu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang A, meningkatnya kebutuhan sirkulasi darah sehingga dapat memenuhi kebutuhan perkembangan dan pertumbuhan janin dan rahim.
Yang B, terjadi hubungan langsung antara arteri dan vena pada sirkulasi retroplasenter, dan yang C, mempengaruhi meningkatnya hormon estrogen dan progesteron. Kehamilan mengakibatkan peningkatan aliran darah ke berbagai organ seperti otak, ginjal, dan arteri koroner. Sirkulasi darah dalam tubuh dibedakan menjadi dua sirkulasi utama. Yang pertama, sirkulasi sistemik. Ada ventricle kiri, aorta, menuju arteri, menuju arterior, menuju kapiler, menuju vena, dan vena cava, atrium kanan. Yang kedua, sirkulasi pulmonal, ventricle kanan. Arteri pulmonalis menuju arteri, arterior, kapiler, venula, vena, vena pulmonaris, atrium kiri. Volume dan komposisi darah. Darah terdiri dari dua komponen utama, yaitu plasma dan sel darah merah. Volume darah maternal total meningkat 30-50% pada kehamilan tunggal dengan rata-rata peningkatan 35%. Beberapa ibu hamil mungkin hanya terjadi peningkatan sedang pada ekspansi volume, sedangkan pada ibu yang lain dapat terjadi hampir 2 kali lipatnya. Stanford dan Weeks 2001 dalam Fisher dan kawan-kawan 2009. Peningkatan volume sirkulasi pada ibu hamil mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, melindungi ibu dan janin dari efek membahayakan akibat gangguan aliran balik vena pada posisi terlentang dan tegak. 2. Memenuhi kebutuhan uterus yang membesar dan menyediakan aliran darah ekstra. 3. Menyuplai kebutuhan metabolik ekstra janin. 4. Memberikan perfusi ekstra pada organ ginjal dan organ lain. 5. Melindungi ibu dari efek merugikan akibat kehilangan darah berlebihan saat melahirkan. Volume darah semakin meningkat di mana jumlah serum darah lebih besar dibanding dengan pertumbuhan sel darah, sehingga terjadi semacam pengenceran darah hemodilusi dengan puncaknya pada umur hamil 32 minggu. Serum darah atau volume darah bertambah sekitar 25-30%, sedangkan sel darah merah bertambah sekitar 20%, curah jantung akan bertambah sekitar 30%. Bertambahnya hemodilusi darah mulai tampak sekitar umur hamil 16 minggu. Manuaba 2012. Tekanan darah. Tekanan darah adalah besar tekanan yang dihasilkan oleh darah yang ada dalam pembuluh arteri terhadap dinding pembuluh darah. Tekanan darah sistolik adalah tekanan maksimum pada saat ejeksi ventrikel mencapai puncaknya, sedangkan tekanan darah diastolik adalah tekanan minimum sesaat sebelum ejeksi ventrikel dimulai. Tekanan darah 120/80 mmHg berarti bahwa tekanan diastolik adalah 120 mmHg dan tekanan diastolik 80 mmHg. Tekanan darah diukur oleh alat sphygmomanometer atau tensimeter. Nilai normal tekanan sistolik adalah 100-140 mmHg, sedangkan nilai normal tekanan diastolik adalah 70-90 mmHg. Hipertensi menyatakan tekanan darah di atas nilai normal dan hipotensi menyatakan tekanan darah di bawah nilai normal. Berikut klasifikasi tekanan darah untuk penanganan hipertensi menurut WHO 1999 dinyatakan seperti terlihat pada tabel berikut. Komplikasi hipertensi. Beberapa komplikasi yang mungkin terjadi pada penderita hipertensi antara lain yaitu jantung. Jantung harus bekerja lebih keras untuk mengatasi tekanan darah, sehingga otot jantung membesar menyebabkan pasokan darah tak adekuat dengan akibat terjadinya PJK dan infark miokard. Ginjal. Tekanan darah yang tinggi merusak pembuluh darah di ginjal, sehingga mengganggu fungsi ginjal dan berakhir dengan gagal ginjal. Otak. Tekanan darah tinggi merusak pembuluh darah di otak, sehingga pembuluh darah tersumbat atau pecah dan terjadi stroke. Efek usia terhadap tekanan darah. Pada umumnya, semakin tinggi usia, semakin tinggi rata tekanan darah.
Walaupun demikian, tekanan darah yang tinggi pada populasi usia lanjut bukan sesuatu yang wajar, sehingga tetap harus diturunkan.